Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya Muhammad Rifat Al-Banna akan menjelaskan tentang tahsinul Quran berkaitan dengan hukum nun mati dan tanwin. Sahabat Mariaba 2020 yang saya hormati, alhamdulillah mendengar para peserta yang berjumlah 706 orang, maka itu menjadi sebuah motivasi dan semangat pribadi untuk saya, bahwasannya semakin tahun, semakin berganti tahun, semakin banyak orang-orang yang mencintai Al-Quran dan semangat untuk mempelajari Al-Quran. Pembahasan yang pertama yaitu hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama ada izhar, yang kedua ada idgham, dan yang ketiga ada iqlab, serta yang terakhir ada ikhfa. Nun mati sendiri dan tanwin, menurut bahasa di dalam tanwin itu ada at-taswit, yaitu nunun sakinatun talhaqu akhirul ismi lafdhan la khattan, yang mana bunyi nun mati yang ada pada akhir kalimat di dalam melafadzkan atau menyamarkan, tapi bukan di dalam tulisannya. Maka agar kita lebih cepat memahami, lebih cepat mengerti, langsung saja kita masuk ke pembagian yang pertama, yaitu izhar. Izhar menurut bahasa adalah al-bayan, yang berarti jelas atau tampak. Sedangkan menurut istilah yaitu mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya tanpa menggunakan dengung. Jumlah huruf di dalam izhar yaitu ada 6. Yang pertama hamzah, ha, kho, ain, ghin, dan ha. Izhar juga lebih dikenal dengan izhar halqi, yaitu jelas di dalam kerongkongan. Contoh pelafadannya dalam Al-Quran yaitu di dalam surah Al-Fatihah ayat ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di dalam lafaz an'amta ada nun mati menghadapi salah satu huruf izhar yaitu ain. Maka pelafadannya harus jelas, tidak dengung dan juga tidak lama-lama. Tidak an'amta, akan tetapi langsung an'amta. Contoh lain di dalam lafaz nun mati menghadapi hamzah. Man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Nah, dan contoh-contoh lainnya yang banyak ditemukan di dalam Al-Quran. Selanjutnya yaitu idgham. Idgham berarti memasukkan atau memasukkan sesuatu pada sesuatu. Idgham terbagi menjadi 2. Yang pertama idgham bi gunnah. Apa itu idgham bi gunnah? Idgham bi gunnah yaitu memasukkan
dengan dengung. Hurufnya terbagi menjadi 4. Nun mati atau tanwin menghadapi ya, nun mati atau tanwin menghadapi huruf nun, nun mati atau tanwin menghadapi huruf mim, dan yang terakhir nun mati atau tanwin menghadapi huruf waw. Bagaimana cara melafadzkannya atau cara bacanya? Contohnya nun mati menghadapi huruf ya. Man ya'mal shaliha. Nun mati menghadapi ya, di situ kita perlu mendengungkannya atau menahannya agak lama, beberapa harokat, yaitu antara 2 sampai 3 harokat. Contoh lain, nun mati menghadapi waw, min waraihim. Contoh lain, hudam mir rabbihim. Yang kedua, pembagian idgham adalah idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah merupakan kebalikan dari idgham bi gunnah, yaitu tanpa dengung. Hurufnya terbagi menjadi 2, lam dan ro. Contohnya di dalam Al-Quran, nun mati menghadapi huruf lam. Man la yu'minu. Dan contoh yang kedua, nun mati menghadapi ro. Hudam mir rabbihim. Tidak boleh membacanya hudam mir rabbihim man la yu'minu. Tidak boleh seperti itu, karena idgham bila gunnah adalah memasukkan tidak dengan dengung. Pembagian yang ketiga adalah iqlab. Apa itu iqlab? Iqlab menurut bahasa yaitu membalik atau menukar. Maksudnya, apabila ada nun mati atau tanwin menghadapi huruf ba, maka bisa ditukar dengan bunyinya menjadi huruf mim. Contoh, nun mati menghadapi ba di dalam lafaz mim ba'di, sami'un basir. Dan pembagian yang keempat adalah huruf atau hukum nun mati dan tanwin, yaitu ikhfa. Ikhfa menurut bahasa artinya samar atau menyamarkan. Pembagian hurufnya selain dari huruf yang tadi, idgham, izhar, dan juga iqlab, yang tercantum di dalam satu buah frase kalimat, sif zathana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqa da' zaliman. Ikhfa terbagi menjadi 3. Yang pertama, ikhfa aqrab. Hurufnya ada 3, ta, to, dan dal. Bagaimana cara menyebutkan atau melafalkan ikhfa aqrab? Contoh, nun mati menghadapi dal. Min dinihim. Jadi aqrab itu yang artinya dekat, mulut kita atau lidah kita sudah 50% mendekati huruf tersebut. Min dinihim, ya. Contoh lain, yantiquna, yantiquna, muntahuna. Pembagian yang kedua yaitu ikhfa ab'ad. Hurufnya ada 2, yaitu qaf dan kaf. Contohnya adalah
min qablihim min ka'si dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah ikhfa awsat atau yang di tengah-tengah. Contoh in ja'akum. Contoh lain yanzuruna. Baik kawan-kawan Mariaba tahun 2020 yang saya hormati, beberapa pembagian tadi seperti ikhfa, idgham, izhar dan juga ikhfa merupakan pembagian dari hukum nun mati atau tanwin, yang mana kawan-kawan dapat menjumpai berbagai macam lain contohnya di dalam Al-Quran. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih dan selamat untuk pada para peserta Mariaba 2020 semua. Semoga kalian bisa istiqomah dan semakin mencintai Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.